jeritan korban, suara dalam bahasa Indonesia, permohonan ampun, tangisan, dan wajah Sofanarit yang tenang seperti sedang menjalankan rutinitas medis biasa. Tak ada rasa bersalah, tak ada empati, hanya bisnis. Organ manusia jadi komoditas. Letkol Andika berdiri dengan rahang mengatup. Ini saatnya kita buktikan bahwa nyawa rakyat Indonesia bukan untuk diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada Letkol Andika memimpin misi rahasia ke Kamboja untuk membongkar klinik ilegal milik dokter Sofanarit yang menculik TKI dan menjual organ mereka. Dibantu informan lokal, Dara, dan agen wanita Wulandari. Mereka mengumpulkan bukti dari saksi bernama Sobek Wulandari menyusup ke klinik, menemukan korban selamat bernama Ryan, dan melancarkan aksi penyelamatan. Misi berhasil. Tapi dokter Sofanarit masih buron. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Letkol Andika, seorang perwira elit TNI, menerima dokumen rahasia dari Badan Intelijen Strategis. Di map tertulis satu kalimat, operasi penyusupan Kamboja, target Dr. Hang Sofanarit. Siapa dia? Seorang dokter misterius. Diduga kuat otak di balik hilangnya para TKI Indonesia. Korban ditemukan tanpa satu ginjal, bahkan beberapa mayat tidak pernah kembali ke tanah air. Korban terakhir dari Sragen Pawati, 27 tahun, ujar Mayor Fadli, tangan kanan Andika. Dia kerja di pabrik garmen Kamboja, lalu mendadak hilang. Keluarganya cuma dapat kabar dia sakit dan meninggal. Tapi mayatnya nggak boleh pulang ke Indonesia. Letkol Andika mengepalkan tangan. Kalau kita nggak bertindak sekarang, akan ada lebih banyak nyawa melayang. Keesokan harinya, tim elit TNI diterjunkan secara diam-diam ke Phnom Penh, Kamboja. Penyamaran mereka LSM kemanusiaan. Tapi misi sebenarnya membongkar klinik ilegal yang menculik organ manusia. Di lapangan, mereka bekerja sama dengan relawan lokal. Dara, wanita muda berdarah campuran Indonesia Kamboja, yang selama ini memata-matai klinik DR Sofanarit. Keesokan harinya, tim elit TNI diterjunkan secara diam-diam ke Phnom Penh, Kamboja. Penyamaran mereka LSM kemanusiaan. Tapi misi sebenarnya membongkar klinik ilegal yang menculik organ manusia. Di lapangan, mereka bekerja sama dengan relawan lokal. Dara, wanita muda berdarah campuran Indonesia Kamboja yang selama ini memata-matai klinik DR Sofanarit. Dia itu licin, bisik Dara dalam mobil pengintai. Secara legal dia buka klinik, tapi korban sebenarnya dibawa ke fasilitas tersembunyi. TKI yang kabur dari majikan, dijanjikan kerja, lalu hilang. 3 hari penuh mereka mengintai menggunakan drone mikro dan kamera tersembunyi. Lalu, gambar mencurigakan tertangkap. Seorang pria Indonesia, setengah sadar, diseret masuk ke gedung itu. "Itu Rian, teman Wati," teriak Dara. Terakhir dia bilang, dia merasa diawasi. Letkol Andika mengetukkan jari ke meja. "Malam ini kita masuk, tapi kita butuh bukti kuat dulu. Kita bukan di tanah sendiri." Malam penentuan, lewat ventilasi dan jalur limbah, tim menyusup masuk. Satu anggota berhasil menyelipkan kamera tersembunyi ke ruang penyimpanan medis. Dan hasilnya mengguncang semua orang. Kantong-kantong organ manusia, ginjal, hati disimpan rapi dalam lemari pendingin. Di ruangan lain DR, Sofanarit tertangkap kamera sedang berbicara dengan 2 pria berseragam. Letkol Andika berbisik dingin. "Ini bukan sekadar klinik ilegal. Ini pembantaian diam-diam. Operasi diubah. Mulai besok, perang diam-diam diluncurkan. Target, tangkap Sofanarit hidup atau mati." Dari pos pengamatan di gedung kosong seberang klinik, mereka terus memantau. Tapi untuk bisa menyerbu secara legal, mereka butuh saksi hidup. Korban yang selamat, teman saya, Sobek, kerja sebagai asisten medis di situ, kata Dara pelan. Tapi dia takut. Dia bilang, staf yang ketahuan bantu orang asing hilang. Pertemuan rahasia di warung kecil. Sobek datang, wajahnya pucat. Ia terus menoleh ke belakang, lalu berbisik, mereka nggak cuma ambil ginjal, beberapa dijual hidap-hidap ke luar negeri. Yang diambil organnya, kadang tidak dibius sempurna. Mereka mendengar semuanya. Saat tubuhnya dipotong, semua terdiam. Tangannya gemetar
saat menyodorkan sebuah flash disk kecil. Ini, rekaman kamera cadangan ruang operasi. Saya salin diam-diam. Tolong lindungi saya. Saya nggak mau mati. Isi flash disk mengungkap segalanya. Jeritan korban, suara dalam bahasa Indonesia, permohonan ampun, tangisan, dan wajah Sofanarit yang tenang seperti sedang menjalankan rutinitas medis biasa. Tak ada rasa bersalah, tak ada empati, hanya bisnis. Organ manusia jadi komoditas. Letkol Andika berdiri dengan rahang mengatup. Ini saatnya kita buktikan bahwa nyawa rakyat Indonesia bukan untuk diperjualbelikan. Tuhan, bisik salah satu prajurit sambil menutup mulutnya. Matanya membelalak melihat tayangan yang baru saja direkam. Ruangan itu bukan klinik. Itu neraka dalam bentuk rumah sakit. Letkol Andika berdiri membatu di depan layar monitor. Rahangnya mengeras. Hatinya terbakar. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu satu langkah gegabah bisa mengacaukan semuanya. Kita punya bukti, tapi ini belum cukup. Kita harus ciptakan jebakan. Sekali tangkap, dia nggak boleh lolos. Ia lalu menoleh ke arah Dara. Kau yakin bisa hubungi Rian? Teman Wati yang terakhir terlihat masuk sebelum operasi ini kita mulai. Dara mengangguk pelan. Kalau dia masih hidup, dia pasti balas pesanku. Tapi dia harus tahu bahwa kita bisa lindungi dia. Letkol Andika berpikir cepat, tangannya langsung meraih ponsel. Kalau begitu, kita buat skenario. Seolah ada korban baru, umpan segar, mereka pasti terpancing. Saat itu, kita hajar balik. Operasi jebakan pun dimulai. Langit Phnom Penh mendung sejak pagi, seolah ikut menyimpan rahasia kelam. Di balik tembok Mekang Wellness Clinic, di markas kecil mereka, Letkol Andika berdiri di depan papan rencana operasi. Kita butuh satu orang yang bisa dipercaya. Satu umpan hidup, ponsel Dara tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ryan. Aku masih di dalam, tapi aku nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Mata Dara berkaca-kaca. Dia bersedia, asal kita jamin dia keluar hidup-hidup. Andika mengangguk tegas. Kita pastikan dia pulang. Hidup-hidup. Malam itu, semua bergerak. Mereka menciptakan identitas palsu. Seorang TKI fiktif. Perempuan 25 tahun asal Blitar, bernama Santi, tapi nama itu hanyalah kamuflase untuk agen perempuan tangguh yang sudah sering menyusup ke operasi lintas negara. Namanya Wulandari. Wulan menyiapkan diri, pakaian usang, riasan luka palsu di lengan, mata sembab, penampilannya seperti korban asli perdagangan manusia. Kalau terjadi apa-apa, cabut aku, jangan pikir panjang, tenang. Kami pantau nonstop, jawab Mayor Fadli. Pukul 00,14 dini hari. Sebuah van meluncur pelan ke arah klinik. Wulan duduk di kursi belakang. Tubuhnya gemetar, menirukan rasa takut korban-korban sebelumnya. Van berhenti. Dua pria berseragam medis tanpa nama mendekat. Nama Santi, jawab Wulan lirih. Gerbang besi terbuka. Wulan dibawa masuk. Van segera pergi, tapi tak lupa memberikan isyarat ke drone kecil yang mengintai dari kejauhan. Dari layar monitor, Andika dan tim memantau semua melalui kamera tersembunyi di kancing baju Wulan. Lorong-lorong sempit, lampu remang, ruang pemeriksaan kotor, dan beberapa kasur dengan tubuh lemah di atasnya terlihat dari layar. Kalau kita lihat wajah Rian, kita langsung kirim tim masuk, bisik Fadli. Tiba-tiba, Wulan berhenti. Dari ujung lorong gelap, muncul seorang pria kurus, lebam, dan mata sayu. Kalian dari Indonesia, bisiknya. Wulan menoleh. Itu Rian, sosok yang dicari tim sejak awal. Cepat, besok pagi mereka akan ambil satu korban lagi. Kalau bukan aku, mungkin gadis di kamar ujung. Dengan gerakan kecil, Wulan menekan tombol rahasia di bajunya. Sinyal masuk. Target ditemukan. Operasi penyelamatan kita mulai malam ini. Tidak ada suara. Tidak boleh gagal. Pukul 02,17 dini hari. Langit Phnom Penh gelap gulita. Tidak ada bintang. Hanya awan hitam pekat menggantung berat di atas kota. Tim TNI telah siap. 6 prajurit elit menyebar. Tim Alfa siaga di utara. Bravo sergap dari belakang. Kita masuk dalam 2 menit. Target utama, selamatkan Wulan. Evakuasi Ryan. Dan kalau bisa, tangkap hidap-hidap pelaku utamanya. Malam itu bukan sekadar penyelamatan. Itu adalah pembalasan. Dan kalau mereka gagal, bisa jadi nyawa Wulan dan Rian tak akan pernah keluar dari klinik neraka itu. Sersan Wulandari duduk di ranjang sempit di dalam ruang klinik. Jantungnya berdetak cepat. Tubuhnya gemetar oleh rasa takut. Ia tahu waktunya sangat sempit. Kancing bajunya masih aktif merekam.
tapi baterainya hampir habis. Dari celah pintu, ia melirik ke arah lorong yang sepi namun samar terdengar langkah mendekat dari kejauhan. "Cepatlah!" gumamnya pelan. Di luar bangunan, tim Bravo mulai bergerak. Mereka mendekat ke pagar belakang dengan langkah senyap. Mayor Fadli menunduk, mengeluarkan alat portabel dari ransel kecil dan memotong kabel alarm. Klik! Pagar terbuka perlahan. Satu persatu mereka masuk. Senyap seperti bayangan. Di sisi lain, tim Alpha menjalankan pengalihan. Sebuah mobil tua melintas di depan pos jaga dan meledakkan knalpot dengan suara keras. Dua penjaga keluar dari pos, berjalan ke arah suara, tak sadar bahwa itu jebakan. Di saat bersamaan, tim Bravo menyelinap ke dalam bangunan utama. Mereka sudah hafal jalur berkat peta digital yang dibangun dari rekaman drone dan kamera tersembunyi milik Wulandari. Koridor kiri, pintu ketiga, itu tempat terakhir sinyal Wulan, bisik Mayor Fadli. Di dalam ruangan, Wulandari menahan napas saat mendengar daun pintu terbuka perlahan. Cahaya senter menyapu dinding, suara lembut menyusul. "Bulan, ini Bravo." Angkat tangan pelan-pelan. Dengan hati-hati, Wulandari berdiri. Ia memberi isyarat ke sudut ruangan. "Ayo, dia di sini." Dari pojok ruangan, Rian bangkit dengan tubuh lemah. Matanya berkaca-kaca. "Ini nyata, fisikku nyata," bisiknya. "Kita belum keluar," jawab Wulan. Tim Bravo segera mengapit keduanya dan bergerak cepat ke arah koridor belakang. Tapi sial, alarm mendadak menyala. Ternyata, satu penjaga yang tersisa menemukan kabel alarm yang tergunting. "Sial, waktu kita habis." "Gerak cepat," teriak Mayor Fadli. Sirina meraung keras. Tim Alpha segera menembakkan granat asap ke halaman klinik, menciptakan kekacauan. Konsentrasi para penjaga buyar. Wulan dan Rian berlari keluar lewat dapur belakang. Sebuah mobil penyelamat menunggu. Satu peluru nyasar menghantam dinding dekat mereka. Namun Wulan tak melepaskan tangan Ryan. Sedikit lagi, mereka meloncat ke dalam mobil. Pintu ditutup rapat, sopir langsung tancap gas. Markas darurat, permukaan terkuak. Di dalam mobil, Rian menangis pelan. "Terima kasih, aku kira aku tak akan keluar dari neraka ini." Wulan hanya mengangguk. Ia menahan tangisnya sendiri. Letkol Andika berbicara lewat radio. Semua anggota aman. Target berhasil dievakuasi. Bergerak ke titik kumpul. Namun Andika tahu, ini belum selesai. Mereka baru menyelamatkan satu korban dan mendapatkan satu bukti rekaman. Sementara pelaku utama, Dr. Sokamreon, masih bebas. Dan dia pasti akan membalas. Di markas darurat, Rian yang masih lemah memberi informasi penting dalam keadaan setengah sadar. "Aku dengar tempat itu, Sempalvmis Private Estate di pinggiran kota, tempat orang penting Kamboja suka libur." Secara rahasia, Letkol Andika langsung memerintahkan penyelidikan. Sersan Arif segera menyamar sebagai sopir ojek lokal. Ia menyusuri lokasi itu dan memotret gerbang besar tanpa pelang nama. Penjagaan ketat, mobil-mobil mewah keluar masuk. Sinyal kuat. Di dalamnya bukan sekadar villa. Di ruang gelap markas, tim meneliti hasil pengintaian. Salah satu foto memperlihatkan siluet pria berkacamata tipis, wajahnya tertutup masker bedah. Wulandari langsung gemetar melihatnya. Itu dia. Dokter itu yang ngambil ginjal Sarip, katanya dengan suara bergetar. Menyebut nama sahabat sesama TKW yang kini hilang entah kemana. Andika mengepalkan tangan. Semua semakin jelas. Sang dokter tidak hanya bersembunyi, ia dilindungi. Ia adalah bagian dari jaringan besar. Jalur diplomatik bayangan. Kapten Yunus dari intelijen yang bekerja sama dengan TNI mengontak seorang diplomat Indonesia yang bersimpati pada misi ini. "Kita butuh akses, tapi diam-diam. Kalau tidak, mereka bisa kabur malam ini juga." Lewat jalur diplomatik tak resmi, mereka mendapat informasi Dr. Sokamreon akan keluar malam ini. Waktu mereka terbatas. Perang rahasia ini baru saja dimulai. Malam pekat di tanah Kamboja. Jalanan sunyi, udara mencekam, dan waktu nyaris habis. Satu-satunya kesempatan untuk menangkap sang dokter iblis yang selama ini diduga menjadi otak perdagangan organ WNI secara ilegal berada di depan mata. Tim Bravo tak menunggu pagi. Dua SUV hitam melesat tanpa suara menembus gelapnya malam. Letkol Andika, sang pemimpin operasi, tahu betul kalau kita gagal malam ini, dia akan lenyap dan korban-korban itu takkan pernah mendapat keadilan. Dengan informasi keberangkatan DR Kanto dari sebuah villa rahasia, tim bergerak menuju Batambang. Di dalam mobil, radio komunikasi terus menyala. Target bisa menyamar atau dikawal. Mata jangan sampai lengah.
tegas Letkol Andika sambil memantau setiap kendaraan yang lewat. Dan benar saja, sebuah Lexus Silver muncul dari arah villa. Plat nomor cocok di dalamnya, 3 penumpang. Salah satunya mengenakan masker. "Itu dia," ujar Kapten Yunus dari pantauan drone. Tanpa buang waktu, Letkol Andika memberi perintah, "Siapkan blokade. Ingat, jangan ada peluru kecuali sangat diperlukan." Di kilometer 132, jalan disulap jadi jebakan. 2 truk kecil diposisikan melintang. 2 anggota menyamar sebagai petugas jalan rusak, lengkap dengan rompi dan lampu darurat. Lexus itu melambat. Sopir menurunkan kaca, mencoba berbicara dalam bahasa lokal, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tim Bravo menggempur mobil. Pintu dibuka paksa. Penumpang yang melawan langsung dilumpuhkan dengan teknik cepat. Dan di sanalah dia, DR Kanto. Sang malaikat maut berdasi putih, ditarik keluar dalam keadaan diborgol. Wajahnya pucat, matanya terbelalak tak percaya. "Dr. Kanto, Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan organ ilegal terhadap warga negara Indonesia," ujar Letkol Andika sambil menunjukkan surat penahanan dari intelijen regional. Tak ada ruang untuk alasan, tak ada waktu untuk belas kasihan. Namun ini baru permulaan. Di lokasi interogasi rahasia, DR Kanto duduk membisu. Keringat menetes, tangannya diborgol ke kursi besi. "Aku cuma dokter, aku cuma jalankan operasi," katanya terbata-bata. Kapten Yunus melemparkan sebuah map ke meja. Isinya foto-foto korban, wajah-wajah tak berdosa yang tubuhnya dimutilasi saat mereka tak berdaya. DR Kanto langsung gemetar. "Aku disuruh," mereka panggil dia Tuan Hitam, warga negara asing. Dia yang atur semua dari balik bayangan. Nama baru terungkap, lokasi baru ditemukan. Sebuah klinik tersembunyi di belakang pabrik tua, Kampung Sepio. Letkol Andika menatapnya tajam. "Bantu kami, tangkap dia, dan hukum kamu mungkin bisa dipertimbangkan." Malam itu, strategi baru disusun. Target kini bukan lagi dokter iblis, tapi otak dari gurita kriminal ini. Jam menunjukkan jam 2:13 dini hari. Langit Kampung Sepio mendung kelam. Tim Bravo bergerak dalam senyap. SUV hitam tanpa plat berhenti di lereng bukit. Dengan teropong malam, mereka melihatnya. Pabrik tua, pintu belakang terbuka. 2 penjaga bersenjata berjaga. Letkol Andika mengangkat tangan. Tanda bahwa malam ini pertempuran akan dimulai. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.